Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nastiti selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan sedikit memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami dengan topik bahasan yang berjudul pengelolaan peserta didik. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4 ini. Yang pertama ada saya sendiri, Fernandi Ilyas, lalu ada Syal Syafarabila Mardiana, selanjutnya ada Alifa Maula Azani, dan terakhir ada Inka Aneza. Untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu pengertian pengelolaan peserta didik. Nah, terkait dengan konsep pengelolaan peserta didik ini sendiri, terdapat penjelasan dari beberapa ahli. Yang pertama ada dari Suryo Subroto tahun 2010. Beliau mengatakan bahwa pengelolaan peserta didik ini merupakan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan pencatatan peserta didik dari semenjak proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah tersebut. Selanjutnya ada menurut Nasin dan Sururi tahun 2009. Mereka mengatakan bahwa pengelolaan peserta didik ini merupakan upaya untuk memberikan layanan yang terbaik atau layanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik dari semenjak proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan karena sudah tamat atau lulus mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tersebut. Lalu selanjutnya ada menurut Mustari tahun 2014. Beliau menjelaskan bahwa pengelolaan peserta didik merupakan layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas atau di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Lalu menurut Hendayat Sutopo dan Wasti Sumanto, mereka menjelaskan bahwa pengelolaan peserta didik ini merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari sekolah atau suatu lembaga. Nah, yang selanjutnya ada rekrutmen peserta didik. Yang pertama ada pendaftaran. Jadwal penerimaan peserta didik ini disebarluaskan kepada masyarakat melalui sekolah dan media massa, termasuk semua persyaratan yang diperlukan, daya tampung, waktu, tempat, petugas, dan lain sebagainya. Yang kedua ada syarat pendaftaran. Nah, di syarat pendaftaran ini sesuai dengan pedoman penerimaan peserta didik baru, yaitu yang pertama ada usia. Untuk kelas 1 SD wajib diterima anak-anak yang berusia 7-12 tahun. Nah, apabila jumlah calon peserta didik kelas 1 SD tersebut kurang dari 40 orang, maka dapat diterima anak yang pada bulan Juli tahun ajaran baru minimal berusia 5,5 tahun. Lalu untuk anak kelas 1 SMP dapat diterima peserta didik yang pada bulan Juli telah berusia maksimal 18 tahun, sedangkan untuk kelas 1 SMA atau SLTA dapat diterima peserta didik pada bulan Juli telah berusia maksimal 21 tahun. Selanjutnya STTB dan nilai EBTANAS yang dimiliki oleh calon peserta didik. Lalu calon peserta didik yang diterima wajib mengisi surat pernyataan yang telah disediakan pihak sekolah dengan lengkap yang ditandatangani oleh calon peserta didik dan diketahui oleh orang tua atau walinya. Selanjutnya calon peserta didik yang akan memasuki SMA harus berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja atau penyalahgunaan narkotika yang dinyatakan dalam kartu pribadi dari sekolah yang bersangkutan. Hal ini Baik, untuk selanjutnya yaitu pembinaan peserta didik. Nah, keberhasilan pengajuan peserta didik serta prestasi yang ditempuh peserta didik memerlukan data otentik yang dapat dipercaya serta memiliki keabsahan. Karena kemajuan peserta didik merupakan faktor yang sangat vital bagi kebutuhan perkembangan berlangsungnya proses pendidikan. Nah, apa sih itu pembinaan? Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan memberikan bimbingan, arahan, pemantapan, peningkatan terhadap pola pikir, sikap, mental, perilaku, serta minat, bakat, dan kemampuan peserta didik tersebut. Nah, tujuan dari pembinaan ini yaitu
terhindar dari pengaruh negatif yang datang dari luar lingkungan sekolah. Nah, beberapa pembinaan peserta didik yang dilakukan yaitu pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik. Nah, pencatatan dan pelaporan ini dilakukan sejak peserta didik diterima sampai akhirnya mereka lulus atau tamat dari sekolah tersebut. Yang kedua, organisasi sekolah. Nah, organisasi ini merupakan wadah untuk mengembangkan kreativitas peserta didik, baik dalam mengikuti ekstrakurikuler atau intrakurikuler. Nah, yang ketiga, layanan-layanan yang menunjang proses pendidikan bagi peserta didik, seperti bimbingan sekolah, UKS, perpustakaan sekolah, transport. Nah, selanjutnya ada beberapa pembinaan yang dapat dilakukan di sekolah, seperti 1. Pencatatan dan pelaporan peserta didik. Pencatatan dan pelaporan di sekolah sangatlah penting dan diperlukan sejak diterima di sekolah itu sampai mereka tamat meninggalkan sekolah tersebut. Untuk itu diperlukan beberapa peralatan dan perlengkapan yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam pelaporan pencatatan tersebut, seperti buku induk, buku kleper, daftar prestasi, daftar mutasi peserta didik. Semua itu dibutuhkan dan diperlukan untuk menunjang kebutuhan para peserta didiknya. Selanjutnya yang kedua, ada organisasi peserta didik intrasekolah atau yang biasa disebut OSIS. OSIS ini merupakan wadah untuk menampung dan menyalurkan serta mengembangkan kreativitas peserta didiknya, baik melalui kegiatan kulikuler maupun ekstrakurikuler. Selain itu juga ada beberapa layanan khusus untuk menjunjung pengelolaan peserta didik, seperti layanan khusus tersebut merupakan yang ketiga dari pembinaan peserta didik, yaitu ada bimbingan di sekolah. Kenapa? Karena pelaksanaan pendidikan di sekolah perlu melibatkan 3 komponen pokok: fungsi penyaluran, fungsi mengadaptasikan, serta fungsi penyesuaian. Selanjutnya, ada perpustakaan sekolah yang bisa menunjang keberhasilan peserta didiknya di sekolah. Karena perpustakaan sekolah merupakan perangkat kelengkapan pendidikan dalam mencapai tujuan umum pendidikan nasional. Perpustakaan sekolah diselenggarakan di setiap sekolah itu ada. Selanjutnya ada usaha kesehatan sekolah atau biasa disebut dengan UKS. UKS ini adalah untuk meningkatkan atau membina kesehatan murid dan lingkungan hidupnya. Program UKS ini antara lain mencapai lingkungan hidup yang sehat, ada pendidikan kesehatan, juga memelihara kesehatan di sekolah. Lalu ada kantin sekolah. Selanjutnya ada kantin sekolah. Nah, kantin atau warung sekolah perlu adanya di setiap sekolah agar makanan yang dibeli peserta didik terjamin keberhasilan dan kebersihannya dan cukup untuk mengandung gizi. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat adalah ada peranan guru dalam pelayanan peserta didik. Pendidik merupakan sumber daya manusia yang potensial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan pelanggaran disiplin. Perlu disadari bahwa disiplin di kelas sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya, faktor lingkungan siswa seperti lingkungan rumah. Oleh karena itu, guru juga harus menjalin kerjasama dengan orang tua siswa agar kebiasaan disiplin di sekolah yang hendak dipelihara itu semakin tumbuh subur. Dikemukakan ada 3 jenis teknik pembinaan disiplin di kelas. Yang pertama, teknik inner control. Teknik ini sangat disarankan untuk digunakan guru-guru dalam membina peserta didiknya. Teknik ini menumbuhkan kepekaan ataupun penyadaran akan tata tertib dan pada akhirnya disiplin harus tumbuh dan berkembang dari dalam peserta didik sendiri. Dengan kata lain, peserta didik diharapkan dapat mengendalikan dirinya sendiri. Yang kedua, teknik ekstra kontrol. Teknik ekstra kontrol ini mengendalikan diri dari luar berupa bimbingan dan penyuluhan.
Teknik ini dalam menumbuhkan disiplin cenderung melakukan pengawasan yang kadang perlu diperketat dan kalau perlu menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran. 3. Teknik kooperatif kontrol. Dengan teknik ini, pembinaan disiplin di kelas dilakukan dengan bekerja sama guru dengan peserta didik dalam mengendalikan situasi kelas ke arah terwujudnya tujuan kelas yang bersangkutan, di mana guru dan peserta didik saling mengontrol satu sama lain terhadap pelanggaran tata tertib. Yang perlu diperhatikan oleh guru dalam proses pembinaan disiplin kelas adalah perbedaan-perbedaan individual peserta didik dalam kesanggupan mengadakan mawas diri atau introspeksi, dan pengendalian dirinya atau self-control. Karena itu, teknik kooperatif kontrol sangat dianjurkan untuk menetralisir teknik in control atau yang menurut kedewasaan, dan ekstra kontrol yang menganggap peserta didik belum dewasa. Pemberian hukuman dalam upaya penegakan disiplin memang perlu. Kendati pun, kadang-kadang hukuman kurang efektif dari ganjaran yang perlu diambil. Karena itu, hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang melanggar peraturan hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Pertama, hukuman diberikan secara hormat dan penuh pertimbangan. Kedua, berikan penjelasan ataupun alasan mengapa hukuman diberikan. Ketiga, hindari pemberian hukuman pada saat marah atau emosional. Nah, baik untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari semua materi tentang pengelolaan peserta didik. Nah, pengelolaan peserta didik merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai keluarnya peserta didik dari suatu sekolah atau suatu lembaga pendidikan. Dengan demikian, pengelolaan peserta didik itu bukanlah dalam bentuk pencatatan dan pelaporan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas dan yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman pemaparan materi terkait dengan pengelolaan peserta didik ini dari kelompok 4. Saya mewakili rekan-rekan kelompok 4, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, ada salah-salah kata dan masih kurang dalam menjelaskan suatu materi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.